Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian GP Kris hari ini. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan bersama-sama, kita berdoa. Bapa, kami menyerahkan hati pikiran kami dalam waktu yang singkat ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau sendiri yang berbicara kepada kami dan menyentuh hati kami, supaya kami pun juga bisa bergerak untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa, kuasai hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya rasa kita tidak asing mendengar slogan ini. Berbukalah dengan yang manis. Kita akan mendapati slogan ini pada waktu apa ya Bapak Ibu? Ya, benar. Pada waktu bulan Ramadan, saat sesama kita menjalankan ibadah puasa. Pada momen inilah iklan produk makanan atau minuman yang manis gencar ditayangkan dibanding hari-hari biasanya. Bapak Ibu, sepertinya kita juga perlu membuka tahun yang baru ini dengan yang manis. Tapi apanya yang manis? Tentu saja bukan berbicara soal makanan atau minuman fisik yang akan kita konsumsi, bukan? Karena nanti kita akan gula darah kita akan naik, begitu ya. Tetapi tentang manisnya iman kepada Sang Sumber damai dan sukacita. Manisnya pengharapan yang selalu ada di tengah-tengah pahitnya kehidupan. Dan manisnya kasih sejati yang telah Tuhan teladankan dan perintahkan untuk kita para murid-Nya. Karena itu saya rindu di dalam perenungan kita hari ini, kita mau bersama-sama membuka tahun yang baru ini dengan menghidupi iman percaya kita kepada Kristus dengan menjadi teladan dan penyalur kasih yang tulus seperti kasih Kristus kepada kita. Mari kita membaca surat Roma pasal 12 ayat 9 sampai 10 saja. Paulus berkata, di dalam perikop nasihat untuk hidup dalam kasih, ayat 9 dikatakan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Ayat 10, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Bapak Ibu, perintah untuk mengasihi tentu sudah sangat sering kita dengarkan. Mulai dari perjanjian lama, Tuhan Allah sudah memberikan hukum kasih pada bangsa Israel yang tercatat dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 5 yang berbunyi, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Tidak berhenti sampai di sana, perjanjian baru menyerukan kembali hukum yang terutama ini di dalam Injil Matius, Markus, dan Lukas. Ditambah lagi hukum kasih kepada sesama. Artinya apa? Perintah untuk mengasihi adalah perintah yang mutlak bagi para pengikut Kristus. Bukan sebuah tawaran yang bisa ditolak atau himbauan yang bisa diabaikan. Bapak Ibu, mari kita melihat kembali surat Roma yang mengangkat topik ini juga. Dalam Roma pasal 1 sampai 11, Rasul Paulus memaparkan berita Injil tentang apa yang telah Kristus lakukan bagi orang percaya. Dilanjutkan dalam pasal 12 sampai 15, Rasul Paulus memaparkan bagaimana respon orang percaya seharusnya. Perikop dari ayat yang kita bahas hari ini memaparkan hal-hal praktis dalam kehidupan orang percaya sebagai buah dari kuasa Injil yang mengubahkan. Sepintas terlihat bahwa perintah-perintah ini tidak mempunyai kaitan satu sama lain, tetapi sesungguhnya semua terikat dalam satu perintah utama, yaitu perintah kasih, seperti yang ditulis di ayat 9 dan 10. Merupakan hal yang normal jika umat tebusan Kristus mengasihi karena Kristus sendiri
telah menetapkan hukum tersebut. Kita dapat menemukan dalam perkataan Yesus Kristus di Injil Yohanes pasal 13 ayat 34b sampai 35 yang berbunyi demikian. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Berita Injil memang harus menjadi dasar dari perintah mengasihi. Karena perintah tanpa inti berita Injil akan membuat kita menjadi legalis. Seperti yang kita tahu ahli-ahli Taurat. Dan apa yang kita lakukan hanya menjadi kewajiban semata. Saya ulangi, karena perintah tanpa inti berita Injil akan membuat kita menjadi legalis dan apa yang kita lakukan hanya menjadi kewajiban semata. Bedanya apa ya Bapak Ibu? Mengasihi dengan menghidupi berita Injil dan mengasihi sebagai kewajiban. Sebelum menjawab pertanyaan ini, sepertinya perintah mengasihi akan teruji ketika kita diperhadapkan dengan orang yang sulit untuk dikasihi. Karena itu benar sekali kata Rasul Paulus di ayat 9 tadi. Kasih itu tidak boleh pura-pura, tidak boleh pakai topeng, tidak boleh munafik, tidak boleh hanya basa-basi. Kasih yang tulus akan nampak dalam relasi orang percaya dengan sesamanya. Seperti yang dikatakan di ayat 10 dan juga ayat 13 sampai 21 kita akan menemukan bahwa kasih itu aktif dan penuh inisiatif. Itulah wujud kasih yang tulus. Bukan saja kepada sesama, tetapi juga kepada Tuhan. Kasih pada Tuhan tercermin ketika kita melayani Dia. Ayat 11 dituliskan demikian. Lalu, bagaimana sikap hati dan cara pandang kita ketika menghadapi persoalan hidup? Ditulis di ayat 12. Termasuk kasih yang akan mendorong kita untuk menghormati hak dan kedaulatan Allah. Tercantum di dalam ayat 19. Bapak Ibu, jika kita mengasihi dengan tulus, bukan hanya sebagai kewajiban, maka ketika persoalan terjadi antar sesama kita, akan timbul kegelisahan di dalam hati kita. Ada peperangan rohani yang terjadi. Apakah saya akan menghidupi perintah mengasihi dengan melepaskan pengampunan dan belajar mengasihi orang yang melukai saya? Ataukah saya akan mengambil sikap menjaga jarak, bersikap biasa-biasa saja, dan menganggap masalah selesai, bukan menyelesaikan masalah? Karena itu Bapak Ibu, jika ada orang di luar Kristus bertanya, apa dasar orang Kristen mengasihi? Atau biasa yang mereka dengar, orang Kristen itu katanya identik dengan kasih, bukan? Apa jawab kita? Apakah kita akan menjawab, karena Kristus lebih dulu mengasihi saya, karena Kristus sudah menjadi teladan kasih dan mengajarkan saya bagaimana mengasihi Tuhan dan sesama saya? Ataukah kita akan menjawab, ya sudah jadi perintah dan kewajiban buat kami orang percaya. Mau gimana lagi, nggak bisa menolak. Bapak Ibu pastinya bisa membedakan kedua jawaban ini. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama membuka tahun yang baru dengan beriman bahwa selalu ada pengharapan di dalam Tuhan. Meski hari depan adalah sebuah misteri, namun kita tidak takut karena ada Tuhan beserta kita. Selain itu, mari kita membuka tahun 2022 ini dengan kasih yang manis, memiliki dan menyalurkan kasih yang tulus yang kita dapatkan dari Kristus. Supaya setiap orang yang melihat dan mengecapnya akan memuliakan Bapa kita di sorga. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk
peringatan kembali akan firman-Mu yang memanggil kami untuk kami menjadi penyalur kasih yang tulus. Tuhan, tolonglah supaya tahun demi tahun kami bisa lalui dengan pertumbuhan rohani yang baik, yang sehat, jiwa yang bukan jiwa yang kerdil, hanya tahu pengetahuan banyak tetapi kami tidak menjadi pelaku, melainkan kami rindu biarlah kami memiliki jiwa seorang pelaku firman, jiwa yang sehat dan mau bertumbuh. Bukan hanya usia kami yang bertambah, tetapi kerohanian kami juga semakin dewasa. Terima kasih Bapa, kami serahkan diri kami, biarlah setiap renungan yang kami dengarkan sungguh memberkati kami, sungguh mendewasakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.